Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin habibana wa nabiyyana wa sayyidana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Ibrahimu li abihi Azara atattakhidu asnaman alihah inni araka wa qaumaka fi dhalalim mubin wa kadzalika nuri Ibrahima malakutas samawati wal ard waliyakuna minal muqinin falamma janna alaihi lailu ra'a kawkaban qala hadha rabbi falamma afala qala la uhibbul afilin falamma ra'al qamara bazighan qala hadha rabbi falamma afala qala madza la in lam yahdini falamma afala qala la in lam yahdini rabbi la akunanna minal qaumid dhallin falamma ra'a syamsa bazighatan qala hadha rabbi hadha akbar falamma afalat qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ard hanifa muslima wa ma kana minal musyrikin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi riwayatin rawahul Bukhari wa Muslim kullu mauludin yuladu alal fitrah. Wa aidan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala wa inna fil jasadil mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalb. Amma ba'd fa inna asdaqal hadiits kitabullah wa khairal huda hudan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam dan juga ihsan. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam habibana wa nabiyyana wa sayyidana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh mahasiswa di program sarjana, program studi pendidikan agama Islam, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Sirajul Falah Bogor di semester yang ke-4A atau kelas 4A ya. 4C. Terima kasih ya atas kehadirannya pada hari ini ya. Nah, ini adalah pertemuan yang kedua di dua mata kuliah, yaitu filsafat ilmu, kemudian filsafat umum dan juga filsafat ilmu, plus bonus filsafat pendidikan agama Islam. Nah, ketika kita kemarin berbicara tentang filsafat umum gitu ya, maka kita diingatkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala ya dalam surat Al-An'am ayat ke-74 sampai 78. Ini adalah kisah epik tentang bagaimana Nabi Ibrahim alaihi salam ya dalam mencari eksistensi ya ontologi keberadaan adanya Tuhan. Ya, ketika mulai melihat falamma janna alaihi lailu ra'a kawkaban qala hadza rabbi. Ketika melihat bintang ya, mulai mengatakan, Nabi Ibrahim mengatakan hadza rabbi, ini adalah Rabbku, penciptaku, Tuhanku. Falamma afala qala la uhibbul afilin. Ya, melihat bintang mengatakan ini adalah Robku, ini adalah Tuhanku ya, tapi kemudian tiba-tiba bintang itu menghilang ya. Kemudian digantikan lagi dengan apa? Falamma ra'al qamara bazighan qala hadza rabbi ya. Ketika melihat qamar, melihat bulan bercahaya luar biasa, hadza rabbi. Tapi kemudian apa? Falamma afala qala
ya, bahwasanya ketika ternyata bulan itu hilang, ya, maka mengatakan la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumid dhalin. Jadi bukan, itu berarti bukan Robnya. Kemudian falamma ra'a asy-syamsa bazighatan qala hadza rabbi. Nah, pagi harinya melihat matahari terbit, ya, kemudian mengatakan, "Wih, ini bercahaya luar biasa, hadza rabbi." Ya, hadza akbar, ini paling besar nih, gitu ya. Falamma afalat qala la falamma afalat qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Jadi ayat ini Al-An'am 7478 menjadi salah satu ibroh, ya, bagaimana manusia dalam hal Nabi Ibrahim alaihissalam ya berupaya mengoptimalkan rasionalnya, mengoptimalkan akalnya, mengoptimalkan jiwa raganya, ya, hatinya juga untuk mencari Tuhan, ya, karena beliau adalah seorang nabi dan rasul, kemudian diakhiri dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti kemarin saya katakan, inilah perbedaan antara filsafat umum dengan filsafat Islam, bahwa dalam filsafat umum mereka mencari keberadaan Tuhan, sementara dalam filsafat Islam itu Tuhan sudah ditemukan, ya, tinggal bagaimana membuktikan kuasanya, ya. Jadi Al-An'am 7478 berbicara tentang bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam mengoptimalkan, ya, panca inderanya dan juga akalnya. Ya, jadi panca indera dan akalnya untuk mencari ontologi eksistensi keberadaan daripada Tuhan, ya, semesta alam. Nah, kemudian beliau mendapatkan wahyu, ya, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Ya, jadi bahwasanya Tuhan semesta alam itu adalah jelas pencipta semuanya, ya, pencipta bumi, pencipta bintang, kemudian bulan, kemudian matahari, dan juga semesta. Nah, tapi kita lebih bicara tentang bagaimana nih sebenarnya ilmu itu sendiri nanti didapatkan. Kemudian yang kedua adalah sabda dari Nabi SAW. Ya, beliau bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Mahiyal fitrah fi hadhir riwayah. Naam, insyaallah ya kita akan bahas ini, ya, terkait dengan apa fitrah itu maksudnya apa, ya. Apakah sebagian menganggap bahwa fitrah itu adalah Islam atau Hanif, gitu, ya. Nah, perlu apakah uji coba bagaimana dengan misalnya teori tentang tabula rasa di masa lalu, gitu, ya, bahwa seorang anak itu adalah seperti kertas kosong, gitu, ya. Nah, padahal di sini adalah yuladu alal fitrah. Di riwayat berikutnya fa abwahu yuhawidanihi au yunasironihi au yumajisanihi. Nah, berarti di situ walaupun alal fitrah, ya, kemudian ada lingkungan dalam hal ini adalah abwaihi, kedua orang tuanya yang menjadikan Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Nah, berarti di sini ada korelasi yang sangat kuat antara fitrah manusia, ya, untuk mencari sebuah kebenaran dengan juga pendidikan anak, ya. Kemudian, wah, kedengeran ya, sebentar ya, di pinggir jalan, Sirajul Falah di pinggir jalan ini aja, ya, jadi kedengeran nih. Baik, kita lanjutkan. Ya, kemudian juga sabda Nabi SAW yang menceritakan tentang bahwasanya ala inna fi jasadil mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahiyal qalb. Ya, jadi ada apa? Qalb. Mahwal qalb, ya, qalb itu kadang diterjemahkan menjadi hati, ya, heart, gitu, ya. Padahal kalau dalam bahasa Inggris heart itu adalah jantung, ya, kalau hati itu adalah liver, gitu, ya. Nah, jadi kalau kita mau tengah-tengah, ya udahlah jantung hati, gitu, ya. Jadi dalam tubuh manusia itu ada jantung hati, ada jantung, gitu, ya. Nah, kalau umpamanya jantungnya itu baik, gitu, maka kan baik keseluruhannya. Nah, kalau jantungnya itu jahat, ya, fasad, gitu, rusak, maka rusak seluruhnya. Nah, apakah jantung itu adalah jantung yang material or immaterial? Ya, and we can discuss about it, ya. Oke, ini dua ini dari Al-Quran dan hadis ini, ya, itu berbicara tentang bagaimana sebenarnya ilmu, ya, dalam konteks filsafat, bagaimana ilmu pengetahuan itu didapatkan. Oke, baik. Kemudian kita lanjutkan. Jadi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah pertama berbicara tentang filsafat, ini kayak sudah kemarin, ya, kemudian sejarah filsafatnya,
kemudian karakter dari filsafat, kemudian hakikat filsafat ilmu, nanti dari sisi epistemologi, ontologi, dan juga aksiologi. Ya, saya percepat karena saya yakin ini semua sudah paham semuanya tentang kemarin ya, apa itu filsafat gitu ya. Sudah kan, kemarin kan? Ini objek filsafatnya, kemudian ini karakternya ya. Ini mulai dari pengertiannya, ya, jadi dari filosofia gitu ya, philos dengan philia dengan philien artinya itu adalah cinta ya, dan sophia itu adalah kebijaksanaan, jadi cinta kebijaksanaan gitu ya. Jadi nanti sinonimnya dalam bahasa Arab itu adalah al hikmah gitu ya. Oke, jadi the filsafat, the philosophy itu adalah the mother of all the arts gitu ya. Jadi induk segala seni, induk dari segala ilmu pengetahuan. Objeknya kemarin kita sudah bahas tentang thinkable, unthinkable, dan untouchable ya. Objek formalnya spesifikasi dan juga perspektif ya. Tujuannya apa? Untuk berpikir kritis, kemudian berpikir objektif ya. Karakteristik dari filsafat kemarin kita sudah sebutkan bahwa yang namanya berfilsafat itu adalah berpikir secara mendasar menggunakan rasio. Ya. Jadi nanti ada dua aliran sebenarnya. Yang pertama ada rasio, ya rasionalism, ya, dan yang kedua itu adalah hati, ya. Hati itu berarti terkait dengan apa ya? Mungkin dengan ini suara hati gitu ya, dengan hati nurani lah gitu ya, dengan hati nurani. Nah di sini when is meet ya when is meet west gitu ya, atau when west meet east gitu ya, ketika timur ketemu dengan barat, ketika rasional ketemu dengan hati, ketika akal bertemu dengan hati, itulah sejatinya sebenarnya karakter dari filsafat Islam gitu ya. Jadi tidak hanya rasional dengan panca indera, tidak hanya juga rasional logika dengan akal, tetapi juga dengan hati, dan yang paling penting adalah wahyu ilahi. Oke, ya ini kita sudah bahas karakteristik dari filsafat. Ruang lingkupnya masih ingat kemarin ada ontologi, ada epistemologi, ada aksiologi, dan satu lagi yaitu metodologi ya. Jadi ontologi, epistemologi, aksiologi, dan metodologi. Nah, kemarin kita sudah sampai sini nih ya. Jadi tentang aliran-aliran dalam filsafat. Jadi perennialisme, ya ini berbicara tentang dasarnya itu adalah realisme, artinya kebenaran adalah sesuatu yang nampak dan dapat dilihat. Ya, kemarin kita sudah bicara tentang benar tidak sesuatu yang dilihat itu adalah kebenaran nyata gitu ya. Misalnya ini peci ya, ini warnanya adalah hitam ya. Nah, apakah hitam ini adalah kebenaran yang faktual atau kebenaran yang sifatnya sifatnya betul-betul benar gitu ya. Nah, maka itu adalah kita bisa sebutkan itu adalah kebenaran ya dalam konteks panca indera. Artinya kebenaran yang didasarkan kepada panca indera ya. Bahkan ketika dengan menggunakan alat bantu ya, menggunakan mikroskop misalnya, maka warna hitamnya itu hilang gitu ya, tidak ada ya, entah kemana gitu ya. Tujuannya apa? Nanti kalau perennialisme itu bicara tentang bagaimana mendidik anak menjadi pribadi yang rasional, kemudian intelektual ya. Ini biasa terkait dengan apa? Mengutamakan hal-hal kognitif sehingga siswa menjadi pribadi yang kritis. Nah, ini juga penting nih ya. Jadi mendidik siswa, kita boleh kritis ini model pendidikan sekarang ini. Apakah mereka fokus kepada kognitif gitu ya? Artinya hanya kecerdasan rasional gitu ya, tanpa mungkin melibatkan kecerdasan yang lainnya. Makanya kita mengenal ada emotional question, mulai dari pertama adalah intellectual question IQ ya, kemudian emotional question EQ ya, kemudian nanti ada spiritual question ya, kemudian ada nanti social question gitu ya, dan kecerdasan-kecerdasan yang lainnya yang dibutuhkan oleh siswa untuk hari depannya ya. Nah, pengetahuan dalam perennialisme ini biasanya permanen, artinya pengetahuan yang selama hidup selalu dibutuhkan seperti kebutuhan membaca, menulis, dan berhitung. Ya, jadi karena perennialisme itu dia lebih kepada rasional
realism gitu ya, sehingga dia sifatnya itu lebih mengoptimalkan atau lebih memaksimalkan fungsi dari rasio ya. Dan kita pahami bahwa yang namanya filsafat itu ya adalah rasio atau rasional atau masuk akal lah bahasa ininya gitu ya, rasional. Jadi kalau yang tidak rasional, yang tidak bisa dicerna oleh panca indera, maka itu bukan sebuah kebenaran gitu ya. Nah, itu kita sudah temukan kenapa kemudian agak berbeda antara filsafat Islam dengan filsafat yang ada di luar Islam. Nah, makanya ada juga nih yang mengatakan bahwa belajar filsafat itu ya istilahnya itu apa ya, bisa jadi makruh, bisa jadi haram. Kenapa? Karena kadang meragukan tentang adanya eksistensi Tuhan ya. Kenapa? Karena mereka mencari, bener nggak sih Tuhan itu ada, bener nggak sih malaikat itu ada, bener nggak sih misalnya siksa kubur itu ada, bener nggak sih siksa neraka itu ada, gitu. Karena memang mikirnya rasional, karena banyak ya bagian dari agama itu ya yang memang tidak rasional. Bukan tidak rasional, sebenarnya tidak bisa dirasionalkan gitu ya, walaupun ya bisa ya rasional ya, sebenarnya rasional, tinggal rasional yang mana gitu ya. Kalau rasionalnya Islam ya tentu didasarkan kepada wahyu, tapi kalau rasionalnya Western misalnya gitu ya, selalunya adalah rasional tanpa adanya wahyu ya. Nah, guru itu kalau di perennialisme itu ya menjadi atau membantu peserta didik untuk berpikir rasional ya, jadi lebih menguatkan logika, makanya nanti matematika gitu ya, kemudian juga pola-pola statistik, angka yang memang sifatnya itu adalah ilmiah. Nah, kemarin jangan lupa, jangan sampai terjebak kepada istilah ilmiah gitu ya. Karena ilmiah sendiri adalah kebenaran yang didasarkan kepada rasionalisme dengan paradigma positivisme atau positivistik gitu ya. Nah, metode pembelajarannya dia lebih kepada ekspositoris, yaitu pembelajaran yang tertata secara jelas, diskusi, ceramah. Jadi dia memang mengoptimalkan dari rasio gitu ya. Jadi kadang dia itu tidak menggunakan rasa gitu ya. Sebagai contoh aksiologinya ya, praktisnya adalah kita lihat di debat misalnya. Jangan debat presiden, wakil presiden, atau debat cawapres gitu. Itu debat secara umum. Ya, orang-orang yang rasional ya mereka cenderung betul-betul tidak melibatkan hati. Artinya mereka justru malah memancing lawan diskusinya itu untuk agar dia itu terpancing emosinya gitu ya. Terpancing emosi itu akan lebih mudah untuk menjatuhkan gitu ya. Karena kalau orang emosinya itu dia terpancing, otomatis sering sekali itu tidak terkontrol gitu ya. Tidak terkontrol. Tapi kalau umpamanya yang dengan hati, dia sebenarnya bisa lebih gitu ya, bisa lebih wise gitu ya, lebih bijak dan lain sebagainya. Tapi kalau dari sisi rasional dia memang seperti itu. Jadi dia mencoba ya melakukan segala sesuatu termasuk debat itu dengan rasional yang utama gitu ya. Nah, ini menjadi hal yang penting gitu ya. Jadi ini adalah aliran dari perennialisme yang ada di filsafat. Yang berikutnya adalah esensialisme ya, bahwa esensialisme itu dasarnya adalah idealisme realisme. Idealisme ini bukan bahasa ideal gitu, bukan ya, tapi idealisme itu adalah sebuah alam ide ya, alam ide yang itu hanya ada di pikiran para filosof gitu ya, di pikiran para filosof, terutama nanti Plato ya. Plato itu sangat terkenal atau sangat masyhur sekali dengan filsafat platoniknya ya, terutama nanti dari sisi metafisika. Jadi sesuatu yang tidak bisa dicerna oleh panca indera gitu ya, tapi dia juga kadang tidak rasional menurut kalangan rasional gitu ya. Jadi dia ide gagasan yang sangat-sangat abstrak gitu ya. Oke, nah tujuannya jadi dari esensialisme ini, tujuan dalam pendidikan itu adalah mendidik anak menjadi pribadi yang berkembang intelektualnya, ya, berkompeten, mengembangkan daya kerja otak anak dan menguasai potensinya. Jadi dia sebenarnya lebih kepada sesuatu yang menjadi esensi, ya, jadi esensi, jadi yang menjadi satu
intisari ya dari sebuah sebuah kajian atau sebuah pembahasan gitu ya. Jadi ini lebih kepada memang dia mau mengoptimalkan daya kerja otak. Dan perlu kemarin saya sampaikan bahwa semuanya didasarkan kepada rasional walaupun nanti alirannya itu berbeda-beda. Ya, jadi esensialisme ini keterampilannya itu atau keterampilan esensial dan pengetahuan dasar itu mengembangkan kreativitas dan pengetahuan hakiki. Ya, jadi dia polanya agak berbeda dengan tadi yang perennialisme gitu ya. Nah, peran guru ya dia lebih kepada apa ya? Memberikan artinya otoritanya itu adalah kekuasaan penuh pendidik untuk membimbing peserta didik. Nah, ini kita lihat apakah masih relevan dengan sekarang atau tidak. Jadi belajar itu betul-betul seolah-olah itu hanya mendeliver materi gitu ya. Jadi ngajar ya, datang ke kelas bawa buku. Oke, hari ini kita belajar tentang perkalian. Hari ini kita belajar tentang anatomi. Hari ini kita belajar tentang interaksi sosial gitu ya. Nah, jadi apa ya? Kaku gitu ya, karena memang tadi kalau menurut saya itu jadi hatinya atau mungkin rasanya itu kurang dilibatkan ya, sehingga kemudian metode pembelajarannya lebih tradisional gitu ya, pemberian tugas, penjelasan kata satu persatu pada slogan gitu. Jadi apa ya, ya hanya belajar aja, mungkin itu yang kita rasakan kali dulu di pembelajaran yang lama, kita datang belajar. Jadi sekarang masih kerasa nih, saya biasa selalu bilang ke mahasiswa, pola pembelajaran di perguruan tinggi itu berbeda gitu ya. Jadi jangan sampai Anda itu ketika akan kuliah ya pakai baju rapi, bersih, mandi, wangi, kemudian datang ke kelas kemudian menunggu dosen ya. Nah, kelas ini juga jangan sampai nih ya. Nanti kalau RPS-nya lupa mungkin saya boleh kirim lagi ya. Jadi bukan belajar tentang nunggu nanti belajar apa ya? Ya udahlah nunggu dosen aja, nanti dosennya ngoceh aja, dengerin aja gitu ya. Tidak ya. Tapi kita sudah dari awal, oke, kita belajar tentang ada 3 ilmu nih. Berarti ada ilmu filsafat ya, kemudian filsafat ilmu, kemudian filsafat pendidikan Islam gitu kan. Berarti ada 3 ilmu harus dikuasai. Ini ilmu filsafat itu tentang apa ya? Kenapa kita harus belajar filsafat ya? Definisinya, pengertiannya, ruang lingkupnya, kemudian juga karakternya, kemudian tujuannya, apa manfaat dari filsafat, yang dipelajari dari filsafat itu apa sih, kemudian aliran-aliran filsafat itu kayak gimana, itu ya. Kemudian filsafat ilmu, kita baca lagi, filsafat ilmu berarti filsafat tentang ilmu. Ilmu itu apa ya? Ilmu itu kalau di Indonesia, bahasa Indonesia itu ada 2, ada pengetahuan, ada ilmu. Ada science, ada knowledge, ada makrifah, ada al-ilm. Terus kayak gimana ya cara mendapatkan ilmu itu kayak gimana? Dengan thalabul ilmi, dengan belajar. Ya, itu teknis gitu ya. Bukan yang dimaksud itu. Jadi nanti ketika ditanya bagaimana cara mendapatkan ilmu pengetahuan, kayaknya ini asatidzah semuanya yang udah ustadz, yang udah senior udah tahu nih bagaimana cara mendapatkan ilmu gitu ya. Apakah harus mungkin bertapa gitu ya di goa atau di gunung gitu ya? Bisa jadi gitu ya, bisa jadi pada tataran tertentu. Artinya dia itu perlu menyendiri, kemudian berpikir, kemudian mungkin dia menyatu dengan alam gitu ya. Nah, itu mungkin pada bagian tertentu dan bidang-bidang tertentu. Misalnya kita mungkin ingin memunculkan kesadaran diri misalnya. Ya, mungkin dia kalau zaman dulu tuh karena mungkin apa namanya itu ya dia duduk gitu misalnya di sebuah apa namanya tuh mau di goa, mau di gunung, mau di apa gitu, duduk memperhatikan gitu ya, ya makan juga lah. Ini kalau tahu tuh makan apa enggak ya, makan. Kalau nggak makan ya meninggal gitu dalam waktu tertentu gitu ya. Kalau tahajud juga sama gitu. Sebenarnya dalam sholat juga sama, dalam banyak hal juga kita kan la'allakum tatafakkarun ya ulil albab, ulul absar, ulul aidi, ya ulul amri pun sama juga gitu ya. Nah, oke. Jadi esensialisme ini dia lebih kepada pola aliran filsafat yang tradisional, dalam pendidikan juga sangat tradisional. Jadi seolah-olah itu apa ya, murid itu ya tadi mungkin mengikuti teori yang lama tadi itu, tabula rasa gitu ya. Jadi menganggap bahwa murid itu, siswa itu ya kosong gitu ya. Jadi kita yang lukisnya gitu, kita yang menyesuaikannya gitu. Padahal dengan potensinya setiap peserta didik, setiap siswa itu juga punya kemampuan menganalisis potensi dirinya itu pasti ada gitu ya. Oke, ini adalah esensialisme
ya. Yang berikutnya adalah progresivisme, namanya progresif, berarti ada Islam progresif gitu ya. Jadi dia memang bergerak ke depan gitu ya. Jadi, tapi dia lebih ke arah pragmatisme ya, di mana hal yang dilakukan ya, jika hal yang dilakukan itu ada manfaatnya maka akan diambil, jika tidak bermanfaat maka akan diabaikan. Ini biasanya masuk ke dalam pragmatisme. Jadi alirannya bagian dari dasar adalah pragmatisme. Jadi dia memang melaju cepat gitu, tapi ada manfaatnya ya. Nah, ini sebenarnya hampir sama nih. Ini kalau manusia sekarang juga lebih kurang itu sama. Saya ngomong cepet banget kayaknya nih ya. Kalau tadi agak teker jadi. Baik, saya agak lebih pelan. Ya, jadi progresivisme. Progresivisme itu adalah aliran filsafat yang kemudian dasarnya itu adalah pragmatisme. Masyarakat sekarang rata-rata pragmatisme, ya, istilahnya dengan ambak, ya. Apa manfaatnya buat aku, ya? Ya, apa manfaatnya buat saya? Saya yakin semuanya nih. Kenapa nih pada kuliah nih? Oh, manfaatnya ada, thalabul ilmi, menuntut ilmu. Oh, gitu ya. Luar biasa sekali gitu ya. Nah, luar biasa sekali, tapi ada yang lain biar dapat S1 lumayan gitu kan ya. Dapat sarjana gitu lumayan gitu. Ya itu bisa juga, nggak ada masalah gitu ya. Jadi itu lebih ke pragmatisme. Ada nggak misalnya, termasuk ada juga mungkin ya, kita mau nolong orang biar kita ditolong, intan surullaha yang surkum. Atau mungkin ketika kita tadi kemarin hal jazaul ihsan illal ihsan gitu ya. Jadi balasan untuk orang yang berbuat baik, ihsan ya akan kebaikan lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Itu terkait juga. Jadi ada unsur-unsur seolah itu pragmatisme, padahal tidak ya. Ada hal besar yang harus menjadi prioritas dan menjadi basic atau dasar, yaitu mardotillah gitu ya. Jadi kita belajar ya, kita melakukan sesuatu ya, kita belajar misalnya kuliah lagi ya memang sih kita akan dapat sarjana, kita akan dapat pengetahuan, tapi lebih dari itu kita belajar tentang din, tentang agama kita gitu ya. Oke, sangat-sangat normatif filosofis ya. Tujuannya kalau dalam progresivisme itu mendidik anak menjadi pribadi yang demokratis, mengutamakan kepentingan bersama, menghargai dialog, kreatif, dan mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan berdasarkan ya, di Indonesia itu adalah demokrasi Pancasila. Ya, ini biasanya terkait tadi dengan apa, progresivisme yang berkaitan dengan apa, aliran yang biasanya berkembang di wilayah tertentu ya. Jadi demokratis saat ini, kemudian juga apa, mungkin semacam ada fokus group discussion-nya, kemudian juga mufakat gitu ya. Nah, artinya dalam proses ini biasanya pengetahuan itu ya, hidup demokratis itu menyediakan pengalaman untuk menemukan, memecahkan hal baru dalam kehidupan pribadi dan sosialnya. Jadi ada unsur bagaimana sosial gitu ya, lingkungan itu juga mempengaruhi gitu ya, karena memang kita nggak mungkin bisa hidup sendiri, makanya memerlukan mempertimbangkan adanya unsur sosial ya. Nah, dalam hal ini peran guru dalam progresivisme itu adalah apa? Pembimbing ya, artinya guru itu membimbing peserta didik untuk menjadi pribadi yang demokratis. Kalau tadi mengajarkan ya doktrin gitu ya, kemudian ini lebih ke membimbing. Sudah ada mengarah ke sesuatu yang mungkin yang lebih kekinian gitu ya, lebih mutakhir sekarang ini. Metode pembelajarannya biasa dalam bentuk problem solving, kemudian juga berawal dari masalah untuk memecahkan permasalahan. Ini banyak dipraktekkan di sekolah alam. Saya punya teman di Bandung Barat sana itu, dia punya sekolahnya itu dengan kurikulum tadi problem solving gitu ya. Jadi misalnya begini, contoh ininya lah ya, contoh gampangnya. Jadi kita sediakan ya di kolam itu, kebetulan depan sekolah itu ada kolam ikan gitu ya. Kita sediakan di situ ikan gitu ya, ikan. Nah, kemudian setiap siswa diberikan ya waktu ya untuk menangkap ikan. Ya, jadi instruksinya adalah setiap kalian ya, karena anak kecil ya, setiap kalian harus bisa mendapatkan ikan ya, minimal itu 3 ya. Caranya bagaimana? Caranya diserahkan kepada kalian semuanya, mau pakai alat apa saja yang ada di sekitar sini dipersilahkan.
Ya, itu adalah problem solving ya. Akhirnya ada yang langsung turun ke bawah nangkep pakai tangannya gitu ya. Ada yang mungkin cari untuk di apa dapurnya yang kayak apa untuk saringan itu untuk menangkap ikannya. Ada yang pakai pancing, susah juga pakai pancing kan banyak yang turun gitu ya. Nah, itu adalah kurikulum berbasis problem solving gitu ya. Jadi mencari ya mengoptimalkan sebenarnya itu dia bisa nggak sih caranya kayak gimana sih anak-anak kreatif itu seperti apa sih gitu ya. Nah itu juga masuk ke progresivisme karena dia memang sifatnya itu lebih kepada apa ya, sifatnya itu lebih merangsang ya, menstimulus dari otak. Jadi guru itu lebih kepada pembimbingan saja. Yang berikutnya adalah rekonstruktif ya. Jadi dia membangun kembali ya. Jadi dia juga sama dasarnya adalah pragmatisme ya, artinya jika hal yang dilakukan ada manfaatnya maka akan diambil, jika tidak bermanfaat maka akan diabaikan. Jadi masih ke arah pragmatisme, tujuannya merekonstruksi masyarakat, menata kehidupan masyarakat menjadi lebih baik atau mungkin lebih mapan gitu ya. Artinya tujuan itu sebenarnya ya membangun kembali, cuman ada cumannya nih, perspektif yang mereka gunakan itu ya tadi yang bermanfaat saja gitu ya. Banyak sekali nih ya, misalnya banyak orang yang mengatakan misalnya tadi kalau dari sisi apa kehidupan bersama gitu ya, toleransi, moderasi ya, kemudian juga hidup bersama gitu ya, equality ya, kesamaan hak dan sebagainya, gender gitu ya. Nah, itu biasa disalahkan kepada itu gitu. Sehingga kemudian arahnya ya hampir semuanya menihilkan agama gitu ya. Nah, pengetahuannya ya, keterampilan yang dibutuhkan masyarakat itu artinya memberikan keterampilan yang berguna dan bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. Jadi dia langsung spesifik gitu ya. Anda mau jadi apa? Oh, SMK bisa gitu ya. Berarti bagaimana nih cara agar anak itu bisa kerja gitu ya, bisa bermanfaat, bisa langsung mereka ini. Dia langsung spesifik karena tadi dasarnya memang pragmatisme ya. Nah, peran guru dia sebagai agent of change ya. Jadi agen perubahan ya, memberikan inspirasi, motivasi, perubahan untuk menjadi lebih maju peserta didik. Nah, di situ ya. Nah, jadi peran guru di sini sudah kelihatan walaupun tadi kesannya ya baguslah gitu ya, memberikan inspirasi, motivasi, perubahan dan menjadi lebih maju. Tapi faktanya nanti kalau tidak ada sentuhan wahyu, kalau tidak ada sentuhan Islam gitu ya, maka yang terjadi nanti adalah ketimpangan. Misalnya begini, ada salah satu kejadian, ada teman kebetulan kuliah di New Zealand ya, di Selandia Baru gitu ya. Jadi kalau dosen di sana tuh cerdas luar biasa gitu ya. Untuk menjadi dosen itu di luar negeri nggak sembarangan gitu, cerdas luar biasa gitu ya. Tapi ya interaksi antara dosen dengan mahasiswa itu apa ya, tidak terbangun dengan baik gitu ya, tidak terbangun dengan baik. Jadi dia juga apa namanya, biasalah ya, namanya juga orang gaya style apa lifestyle-nya itu, gaya hidupnya gitu ya. Jadi kadang itu pakai ke kelas itu pakai pakaiannya itu juga ya, biasa pakai celana jeans, pakai kaos gitu. Mereka nggak bebas gitu ya, nggak terlalu ini gitu ya. Bahkan kadang karena biasa mereka tuh malam itu minum-minum biasa gitu kan, ya mabuk dan sebagainya, kadang masih kerasa juga ketika masuk kelas. Kalau pinter, cerdas, iya memang mereka dijamin lah untuk itu gitu ya. Tapi dari sisi akhlak, dari sisi etika, dari sisi ada pergaulan, apalagi dari sisi spiritualitas, keagamaan itu mereka sangat minim ya. Kita ambil baiknya, yang buruknya kita buang tentu saja gitu ya. Nah, ini tadi rekonstruksisme. Jadi metodenya juga sama, problem solving ya, berawal dari masalah untuk memecahkan masalah sehingga peserta didik itu terlatih untuk kompeten ya, mapan dan sukses memecahkan masalah yang lain. Nah, problem solvingnya itu cuma sayangnya dia lebih kepada arah rasionalisme gitu ya, sehingga segala sesuatu itu dikaitkan dengan apa, di cernanya itu adalah dengan rasio gitu ya. Misalnya beberapa kejadian misalnya yang di Jepang sana gitu ya, di Korea kemarin juga ada, di Cina juga banyak juga gitu ya. Jadi bagaimana ketika seseorang gitu ya, dia dihadapkan pada sesuatu yang sangat sulit dan mungkin sudah di luar nalar gitu ya. Artinya misalnya dia mungkin tiba-tiba dia itu mungkin dipecat dari pekerjaannya ya, kemudian dia karena ada rasa malu dan lain sebagainya gitu. Akhirnya apa? Akhirnya dia bunuh diri
gitu ya, atau kadang membunuh orang lain gitu ya, atau mungkin juga melakukan hal-hal yang sifatnya itu merusak dirinya gitu kan ya. Nah, itu adalah bagian dari urgensi pentingnya dari agama ya. Kenapa? Karena ya dengan agama, dengan spiritualitas, pendidikan agama itu akan bukan hanya IQ ya, bukan hanya EQ saja, tapi juga SQ-nya ya, kecerdasan spiritualnya, kecerdasan beragamanya, kecerdasan emosi yang didasarkan kepada agama itu lebih mapan gitu ya. Ini adalah rekonstruksionisme, aliran-aliran dalam filsafat. Nah, sedangkan ya hari ini tadi tentang filsafat ilmu. Filsafat ilmu dalam istilah lainnya itu adalah epistemologi. Ya, epistemologi dari kata-kata epistem dan juga logos yang artinya adalah teori tentang ilmu pengetahuan atau ilmu tentang ilmu. Ya, jadi epistem itu artinya dari pengetahuan, knowledge, dan logos artinya adalah penjelasan atau ilmu. Sehingga epistemologi adalah ilmu yang membahas tentang asal mula. Ya, asal mula ilmu tentu saja ya, sumber dari ilmu. Ya, kemudian ruang lingkup dari ilmu, kemudian nilai validitas ya, kebenaran dari ilmu, dan juga kebenaran dari ilmu pengetahuan tentu saja ya. Jadi memahami, mempelajari tentang hakikat dari pengetahuan, justifikasi, dan juga rasionalitas keyakinan gitu ya. Nah, ini kadang kalau dari sisi agama ya agak-agak berat dan bertentangan gitu. Misalnya tadi bahwa sumber ilmu. Ya, nanti kita mau tanya nih ya, sumber ilmu pengetahuan. Ya, yang pertama, yang kedua adalah asal mula ilmu pengetahuan, ya. Kemudian yang ketiga adalah ruang lingkup ilmu kepengetahuan. Yang berikutnya adalah standar atau ukuran kebenaran ilmu. Kemudian yang ketiga itu adalah bagaimana sebenarnya yang benar itu kayak gimana gitu. Yang benar itu seperti apa sebenarnya gitu ya. Apakah misalnya kisos gitu atau had itu benar, itu membawa kepada kemaslahatan gitu ya. Nah, seperti itu ya. Misalnya kemarin ada kontroversi di Amerika sana terkait dengan hukuman mati gitu ya. Hukuman mati kan biasa paling ditembak gitu ya. Kalau zamannya zamannya Socrates itu diracun gitu ya. Nah, kalau di Timur Tengah, Middle East mungkin digantung gitu ya, ada yang dipancung gitu ya. Nah, di Amerika itu kemarin berkembang itu dengan hukuman untuk eksekusi mati itu dengan nitrogen ya. Gitu. Jadi zat yang ketika dihirup itu dia bisa meninggal ya. Kalau mungkin juga suntik mati juga ada juga gitu ya. Nah, itu perlu pakai penelitian. Ternyata beberapa kali kejadian itu ternyata justru malah membuat orang yang dihukum mati itu tersiksa. Jadi tersiksa itu lama gitu ya. Jadi kita bayangkan kalau ya orang dihukum mati gitu kan. Kemudian yang cepat meninggalnya yang mana sih? Apakah dipancung, apakah gantung, apakah ditembak, apakah suruh minum racun gitu ya. Wallahu a'lam bishawab gitu. Karena kan banyak narkoba, kemudian juga pembunuhan berantai dan lain sebagainya gitu kan ya. Nah, itu perlu pengetahuan, perlu adanya pemikiran yang mendalam khususnya dalam filsafat ilmu itu sendiri gitu ya. Nah, termasuk juga tadi yang paling penting itu adalah asal mula. Jadi ilmu itu sebenarnya dari mana sih sebenarnya gitu? Apakah memang murni dari kecerdasan otak manusia gitu ya? Nah, kalau kita beragama, kita orang Islam tentu saja ya ilmu itu ya dari Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Nah, cuman ini mendasarnya filsafat seperti itu gitu. Jadi cumannya adalah dari mana kita bisa membuktikan bahwa ilmu itu dari Allah Subhanahu wa taala gitu kan ya. Nah, itu perlu adanya, makanya dari dulu tuh filosof muslim itu sudah berpikir keras untuk bisa menjawab ya bagaimana argumentasi dari filosof dari Greek atau dari Yunani itu sendiri gitu ya. Oke, kemudian termasuk juga sumber. Sebenarnya kalau yang saya lebih fokus itu adalah kepada cara gitu ya. Jadi cara memperoleh ilmu pengetahuan. Nah, nanti saya akan tanya nih, masih ada waktu 11 menit lagi. Saya nanti mau tanya satu-satu nih ya. Pertama tentang
asal mula ilmu pengetahuan. Jadi kita lebih fokus ya, kalau fokus kepada epistemologi ya. Jadi teori tentang ilmu pengetahuan. Jadi mulai dari asal mula ilmu pengetahuan, ya misalnya kalau di Al-Quran kemarin kita sudah bacakan ayatnya dalam surat Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa 'allama adamal asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikati faqala ambiuni bi asma'i haula in kuntum shadiqin, gitu ya. Nah, atau di ayat tadi yang di surat Al-Alaq juga Iqra a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, ya, yang mengajarkan. Jadi the first ya muallim al-awwal adalah Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi asal mula, kemudian sumber, kemudian ruang lingkup, kemudian nilai validitas kebenarannya, dan juga dari tujuan ya dari ilmu pengetahuan itu sendiri. Nanti akan saya tanya satu-satu ya. Kemudian juga tadi hakikat dari ilmu pengetahuan, justifikasinya, dan juga rasionalitas keyakinan ya. Secara general pasti kita mengatakan ya Islam ya rasional gitu ya. Islam ya rasional, tapi serasional apa sih sebenarnya? Apa sih yang dipahami rasional dalam Islam dan juga dalam filsafat barat? Nah, we can discuss about it. Ya, kita akan diskusi bersama. Oke, next masih ada 5 slide lagi, dikit lagi. Ya, yang berikutnya adalah terkait dengan epistemologi ini ya. Jadi ketika bicara tentang epistemologi itu sebenarnya bicara tentang analisis dari filsafat yang terkait ya, dengan hakikat dari ilmu pengetahuan. Ya, jadi bagaimana hal ini memiliki keterkaitan dengan konsepsi seperti kebenaran, kemudian keyakinan, dan juga justifikasi lainnya. Ya, biasanya kalau epistemologi itu sifatnya itu apa? Skeptisisme, ya, tidak percaya. Nah, ini bedanya nih. Jadi kalau filsafat itu sebenarnya asal itu skeptis gitu ya. Skeptis itu nggak percaya gitu ya. Jadi dia nggak percaya, dia bisa percaya atau mau percaya kalau ada bukti. Itu kan orang rasional kayak gitu. Ya beda dengan orang yang beriman gitu ya. Orang beriman itu ketika Sayyidina Abu Bakar itu dikabarkan Nabi itu Isra Mi'raj, ya udah ya, saya sami'na wa ta'na gitu ya. Artinya saya ya yakin percaya gitu ya. Kalau orang rasional enggak, ini bener nggak nih? Masa bisa kayak gitu sih gini gitu ya. Nah, itu rasional, walaupun ada yang mengatakan itu rasional keblinger gitu ya. Nah, jadi berasal dari skeptisisme dalam level dan juga orang tertentu itu ya bisa lah gitu ya, bisa, tetapi untuk orang awam ya mungkin tidak semuanya bisa menerimanya gitu ya, tidak menerimanya karena ya udahlah kita udah yakin kan, masa masih ragu sih dengan Islam gitu ya, masa masih ragu dengan keyakinan Islam, harus yakin dong gitu ya. Nah, keyakinan kita akan semakin kuat kalau dibuktikan dengan pembuktian, argumentasi yang logis, sistematis, dan juga empirisnya. Empiris dalam batasan tertentu ya, dalam batasan tertentu. Misalnya membuktikan, sekarang yang lagi viral ini nih, yang lagi viral itu adalah nanti tahun 2024 itu film ini siksa kubur ya. Kalau kemarin itu film siksa neraka gitu, sekarang siksa kubur gitu ya. Nah, merasionalkan siksa kubur itu kayak gimana tuh jadinya gitu ya. Bener nggak nih? Kalau ceritanya itu kan dia baru short movie-nya ya. Nah, short movie-nya itu kan yang nggak rasional juga sih, dan kalau yang mudah terpancing emosinya, mungkin agak-agak baperan gitu ya, itu gampang banget ini. Ya, kayaknya aduh kasihan banget gitu ya. Di short movie yang nanti boleh lihat tuh di YouTube gitu ya, short movie tentang siksa neraka gitu ya. Siksa neraka itu kan dia ini, jadi ada seorang pembunuh berantai gitu ya, kemudian dia meninggal dunia. Nah, ketika meninggal dunia, kemudian dia setelah dibersihkan gitu, dimandikan dan seterusnya, kemudian diletakkan di peti mati gitu ya, peti mayat ya. Nah, kemudian ternyata ketika mau dikubur, diletakkan di peti mayat itu masih dibuka, ternyata anaknya yang laki-laki itu dia masuk ke dalamnya ya, ingin memeluk ayahnya itu yang meninggal itu. Nah, kemudian dia pas masuk ke dalam, kemudian dia juga ketiduran di situ, tertutup gitu ya, sampai akhirnya nggak ada yang tahu kalau anak kecilnya ada di situ gitu ya. Kemudian akhirnya dibawa sampai ke kuburan dan sampai dikubur, bayangkan.
aduh ini kayaknya agak rasional banget gitu ya, kayaknya ada nggak sih kejadian kayak gitu ya, sedih banget gitu. Nah kemudian setelah 7 langkah gitu ya pergi, apa namanya, anaknya itu baru bangun gitu, bangun teriak-teriak tuh nggak bisa. Nah kebetulannya namanya juga film gitu ya, tapi dia kayaknya based from true story deh gitu ya. Nah kemudian pas kebetulannya dia itu bawa korek, jadi ayahnya itu mewariskan korek gitu. Nah ketika dibuka, diceklekan koreknya itu gitu ya, harusnya nggak, di dalam nggak ada oksigen, agak susah sebenarnya sih ya, tapi namanya juga film gitu ya. Ketika dinyalakan koreknya, ternyata ayahnya itu lagi disiksa gitu ya, lagi siksa kubur gitu ya, langsung dia, anaknya kecilnya itu langsung cerit, langsung ini gitu ya. Nah ini kok begini banget film gitu ya, gimana kelanjutannya. Biasa kalau film kan dibuatnya menggantung gitu biar penasaran gitu ya, apakah dia terkubur sampai meninggal di situ, wallahu a'lam gitu ya. Tapi kembali ke tadi, bener nggak itu ya gitu. Nah termasuk juga sebenarnya metode ya film misalnya, boleh nggak memvisualisasikan ya, kemarin tuh siksa neraka gitu ya, memvisualisasikan siksa kubur gitu ya. Dulu saya ingat banget tuh tahun 2008 2009 tuh ya, ada film, dia animasi ya, bukan animasi, artinya film apa ya, jadi kayak apa ya, ada kubur gitu, suara juga kenceng banget, ini banget ini banget. Sebelumnya lagi ada yang hanya suara saja gitu, ini yang divisualkan gitu ya. Nah itu menjadi hal juga yang menarik untuk kajiannya. Bener nggak nih, bisa dibuktikan nggak, atau mungkin ya memang rasio manusia itu nggak sampai untuk ke sana, karena itu adalah bagian yang gaib. Nah dari situ kemudian kita bisa memahami tentang sumber dan ruang lingkup ilmu pengetahuan, justifikasi atas keyakinan dan juga kriteria bagi pengetahuan dan justifikasi. Ini menjadi topik dan tema yang sangat penting, utamanya dari umat Islam, agar tidak istilahnya itu ya terjebak dan juga terbawa kepada ilmu pengetahuan yang berkembang saat ini. Artinya umat Islam itu memiliki karakter, memiliki pondasi dasar yang kuat untuk pengembangan dari ilmu pengetahuan, gitu ya. Kita bayangkan ya, ketika banyak sekali ilmuwan barat itu mereka menggunakan Al-Quran untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan lain sebagainya gitu ya, maka kadang umat Islam itu hanya membaca, kemudian ya dapat pahala, alhamdulillah ya, masya Allah dapat pahala gitu. Tapi untuk mengistiqro, bahasanya itu ya, untuk mengistiqro ya, memperoleh ilmu pengetahuan dari ayat, dari riwayat gitu ya, itu masih kurang gitu ya, itu masih kurang. Sehingga kemudian ya ini yang tugas kita bersama, seperti kemarin saya katakan, ada mengatakan kuburannya Nabi Adam itu di India gitu ya. Nabi Adam itu 60 hasta, 30 meter gitu ya. Tinggi sekali 30 meter berarti ya. Pohon kelapa aja paling berapa ya? 30 meter, tinggi banget. Berarti bener itu ya. Kayak kemarin saya bilang itu apa? Dinosaurus itu ya kayak kucing gitu ya, kayak kucing. Jadi ya udah ditendang-tendangin aja gitu, nggak ini gitu. Nah, tapi kemudian proses, termasuk juga Nabi Adam itu, saya punya bukunya Ibnu Jauzi ya, tentang Rihlatul Afrah ila Biladil Aflah ya kalau saya itu ya. Jadi tentang bahasanya tentang ruh ada juga gitu ya, tapi itu tentang surga sebenarnya. Jadi perdebatan tentang surga, mulai dari surga itu apakah di dunia atau di langit atau di tempat tertentu. Kemudian yang kedua itu apakah surganya Nabi Adam itu sama dengan surganya kita nanti gitu ya. Kemudian surga itu apakah ada sekarang ini kosong atau enggak gitu ya. Kemudian juga bagaimana Nabi Adam itu dipindahkan atau diturunkan ya, nazala bahasanya itu, dari surga ke dunia misalnya gitu ya. Apakah kata-kata turun di situ adalah turun dari atas, atau ketika kita bicara tentang ruang dan waktu di angkasa itu tidak ada atas, tidak ada bawah gitu. Demikian juga mungkin neraka itu konsepnya seperti apa dan lain sebagainya. Nah, disitulah kemudian banyak orang yang mengatakan bahwa ilmu filsafat itu ya sesuatu yang bahaya juga kalau dipelajari gitu ya. Kenapa? Karena nggak bisa jadi rasional itu nggak kuat, akhirnya kemudian malah jadi ateis, malah nggak yakin. Nah, di situ. Tapi kita juga harus adil ya, sebagaimana banyak sekali para ulama, misalnya Imam Al-Ghazali, kemudian Ibnu Taimiyah, mereka mempelajari ya filsafat, kemudian untuk membantah filsafat itu dan menemukan ya formula
dari filsafat Islam. Tadi yang saya sebutkan bahwa ketika filsafat Yunani, filsafat Barat itu mencari Tuhan, maka filsafat dalam Islam sudah menemukan Tuhan, tinggal berpikir bagaimana membuktikan kekuasaan dari Tuhan Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, ya. Nah, pembahasan epistemologi ya apa yang membuat kebenaran terjustifikasi dapat dijustifikasi. Dari mana Anda mengatakan bahwa itu adalah benar gitu ya? Nah, ini perdebatan sangat panjang sekali, makanya muncul ilmu kalam gitu ya. Makanya muncul ilmu kalam yang awalnya berbicara tentang kalam, sifat dari Tuhan, tapi kemudian meluas menjadi segala kaitan dengan keyakinan. Ya, apa artinya apabila mengatakan bahwa seseorang itu mengetahui sesuatu? Jadi seseorang itu mengetahui sesuatu alim. Ya, alim gitu ya. Ada alim, ada alim, sama juga dengan ada aziz, ada aziz. So beda ya, different. Bagaimana kita tahu bahwa kita itu tahu? Jadi nanti ada juga nih yang agak itu ada orang yang tahu, ya, ada orang yang tahu tentang dirinya tahu dan dia tahu gitu ya. Ada juga orang yang tidak tahu kalau dirinya itu tahu gitu. Ada orang yang tidak tahu kalau dirinya tidak tahu. Banyak gitu ya. Nah, itu sebenarnya potongan-potongan dari hasil kajian filsafat di dalam Islam, ya. Kemudian nanti kita bicara tentang ontologi, ada ontos, ya, keberadaan, kemudian juga aksiologi dan juga pembagiannya, serta nanti terakhir adalah metodologi. Pas jam 5 on time dan kita bisa diskusi bersama. Kalau tidak ada yang bertanya, nanti giliran saya akan nanya satu-satu nih. Terima kasih yang sudah hadir. Ada berapa nih ya? Ada 44 ya, berarti 43 mahasiswa, luar biasa sekali ya. Oke, udah banyak yang angkat tangan nih ya, udah nyerah duluan kayaknya nih. Enggak ya. Terima kasih Ustadz Nasihuddin, luar biasa ya. Jadi hari ini kita berbicara tentang filsafat ilmu atau epistemologi Islam, di mana dalam epistemologi Islam itu dibahas tentang pertama sumber ilmu pengetahuan, ya, atau lebih tepatnya sumber kebenaran ilmu pengetahuan yang pertama. Yang kedua, bagaimana cara mendapatkan kebenaran ilmu pengetahuan. Yang kedua. Yang ketiga, apa media atau tool atau alat dalam mendapatkan kebenaran ilmu pengetahuan. Ya, yang keempat adalah bagaimana sifat dari ilmu pengetahuan. Ya, kemudian yang kelima adalah ya apa standar kebenaran ilmu pengetahuan. Jadi di dunia ini sesuatu yang benar itu standarnya itu apa? Ya pasti kalau asatidzah para ustadz kiai ajengan akan mengatakan ya kebenaran itu ya kemarin al-haqqu mir rabbikum, kebenaran itu ya dari Rob, dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi kan faktanya tidak semua ilmu pengetahuan itu ada di dalam Al-Qur'an, karena Al-Qur'an bukan ilmu pengetahuan walaupun di dalamnya ada ilmu pengetahuan. Gitu ya, apalagi dengan pengembangan dari ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang ini, gitu ya. Kemudian yang terakhir, yang keenam itu adalah tujuan atau goals dari ilmu pengetahuan. Apakah ilmu untuk ilmu, seni untuk seni, cinta karena cinta, gitu ya. Nah, kita akan diskusi. Tadi dari Ustadz Nasihuddin dulu nih. Ya, kita punya waktu sekitar 28 menit untuk diskusi. Silakan Ustadz Nasihuddin. Ya, terima kasih Ustadz. Ya, silakan. Saya ingin menegak ini ya. Tadi ada dari awal itu bahwa perbedaan filsafat ilmu dengan filsafat Islam itu bahwa filsafat ilmu itu tidak meyakini Tuhan. Sedangkan filsafat umum. Maaf. Oh, umum ya. Filsafat ilmu ya. Filsafat umum. Oke, lanjut, silakan. Sedangkan filsafat Islam itu meyakini Tuhan. Ya, betul. Bukan meyakini, menemukan. Ya, meyakini Tuhan. Menemukan ada gitu. Gimana, silakan. Ya, jadi kalau izin berbeda pendapat ya. Enggak apa-apa, bagus. Ya. Jadi filsafat itu kan sesuatu yang filsafat umum gitu ya. Dan tidak terkait dengan Tuhan. Dia larinya kepada kebijaksanaan akal. Artinya
dia meyakini Tuhan atau tidak meyakini Tuhan, itu tergantung subjeknya. Siapa yang mempelajari filsafat tersebut. Ketika yang mempelajari filsafat tersebut meyakini Tuhan, maka filsafat itu pun meyakini adanya Tuhan. Dan sebaliknya ketika subjek itu seorang ateis yang tidak meyakini Tuhan, maka filsafat pun dia jauh dari Tuhan. Jadi filsafat itu bersifatnya dia tidak terikat apakah ada meyakini Tuhan atau tidak Tuhan. Tapi tergantung subjek yang mempelajari filsafat itu, apakah dia meyakini Tuhan atau tidak meyakini Tuhan. Ini belum ke spesifik kepada filsafat Islam ya. Betul. Yang kedua, saya termasuk orang yang tidak setuju dengan pembenturan bagian-bagian dari filsafat. Misalnya filsafat Barat dengan filsafat Islam dibenturkan, filsafat A dengan filsafat B dibenturkan. Dalam pandangan saya, filsafat itu sesuatu yang sinergi gitu, sesuatu yang tergantung perspektif kita dalam melihat sesuatu dari filsafat apa gitu. Artinya, ketika kita melihat ilmu, maka perspektif kita dalam perspektif apa? Apakah filsafat Barat atau filsafat Islam? Jadi bukan suatu yang berbenturan, bukan, tetapi suatu yang mempunyai perspektif yang berbeda. Nah, semua kajian-kajian filsafat itu mempunyai perspektif yang berbeda. Jadi kekayaan filsafat itu dia mempunyai perspektif yang beda. Jadi saya kurang setuju ketika ada filsafat A dibenturkan dengan filsafat B. Itu hanya perbedaan perspektif aja. Seperti itu dalam pandangan saya. Terus yang ketiga, tentang sesuatu yang supranatural ketika kita coba dengan akal. Jadi gini, dalam kehidupan itu semua itu mempunyai karakter berbeda-beda. Misalnya dalam alam ada tanah, ada angin, ada air. Dan dalam keilmuan pun sama, dalam pengetahuan pun sama. Pengetahuan pun punya karakter yang berbeda-beda. Kita anggap misalnya rasionalitas itu adalah tanah, misalnya. Terus supranatural itu adalah air. Maka seharusnya tempatkan tanah pada tempatnya, dan tempatkan air pada tempatnya. Contohnya gini, ketika kita menempatkan supranatural bukan pada tempatnya, pada akal, maka yang terjadi kita menempatkan air pada keranjang. Maka itu bukan pada tempatnya, gitu. Jadi ketika kajian realitas itu tempatkan pada akal, tapi ketika kajian pada supranatural tempatkan pada tempatnya, gitu. Pada keimanan misalnya. Jadi ketika orang mengkaji supranatural dengan akal, itu ibarat, maaf ya, kalau dalam pandangan saya itu ibarat orang menampung air di dalam keranjang, itu bukan pada tempatnya, gitu. Karena pengetahuan pun itu punya karakternya sendiri, sama seperti makhluk hidup. Ya. Terima kasih Ustaz, terima kasih. Oke, luar biasa sekali dari filosof kita ini ya. Betul, sebenarnya sih bukan beda pendapat ya, justru memang ketika kita berbicara tentang filsafat, mulai dari kita sebut saja awal itu adalah Yunani, ya memang masing-masing itu memiliki karakter gitu ya, memiliki karakter. Kalaupun dia sebenarnya kalau mau dibenturkan, sebenarnya bukan dibenturkan, tetapi kajian-kajian terkait dengan awal mula masuknya pemikiran filsafat ke dunia Islam, itulah yang kemudian menjadi perdebatan panjang dan akhirnya juga memang sangat memengaruhi juga dari peradaban atau dari cara berpikir ya Islam itu sendiri gitu, sehingga kemudian ya betul, makanya saya juga mengatakan bahwa ya filsafat Yunani itu ya nggak salah gitu, karena memang mereka hidup di Yunani di dekat Asia Kecil sana, kemudian tadi saya pernah katakan kemarin itu tidak ada nabi dan rasul di sana, sehingga mereka mencari sebuah kebenaran ya sesuai dengan mereka gitu. Kemudian ketika mungkin di India juga, kemudian di Persia juga, di Cina juga, bahkan di Nusantara juga, ketika mereka berpikir tentang Tuhan, berpikir tentang alam, bahkan bisa bicara tentang mikrokosmosnya, berbicara tentang misalnya hakikat dari manusia, ya masing-masing gitu ya, masing-masing pasti akan memiliki karakternya sendiri gitu ya. Nah, sehingga kemudian ya kaitan ya konfrontasi misalnya antara filsafat Islam dengan filsafat di luar Islam atau Barat itu sebenarnya memang menjadi sebuah kajian, dan memang nggak apa ya, bisa dikatakan itu nggak nyambung gitu, nggak nyambung. Jadi kalau untuk memaksakan disambung, makanya tadi kalau ada istilah filsafat Islam ya sebenarnya cara berpikir secara parsial sebagian filsafat yang kemudian bisa jadi dilakukan oleh umat Islam atau dengan cara berpikir Islam gitu ya.
Nah, ini kan menjadi hal yang unik, menarik ya. Kemudian tadi kenapa saya bicara tentang perbedaan utama, artinya itu bukan perbedaan yang hanya satu itu gitu ya. Jadi saya lebih utama dalam spesifik di sini itu adalah memang dengan objek adanya filsafat ketuhanan ya. Jadi ketika filsafat ketuhanan ya hampir semua filosof itu bagaimanapun liberalnya mereka masih tetap mengakui adanya Tuhan gitu ya. Tetapi kemudian ketika filosof atau filsafat ya, ahli filsafat atau filosof itu kemudian mereka memang berasal awalnya sih sebenarnya gitu, karena kalau yang kita lihat itu rata-rata ya misalnya filosof dari misalnya dari Hindu atau Buddha ya mereka meyakini Tuhan dalam perspektifnya mereka. Demikian juga yang filosof dari Kristen misalnya. Nah, seperti itu. Tapi kalau kita merujuk kepada filsafat awal ya tentang filsafat ketuhanan, memang mereka mencari gitu bagaimana sih sebenarnya eksistensi keberadaan Tuhan itu apa ya. Kemudian juga dalam filsafat hukum Islam sendiri juga dibahas kenapa sih nabi itu harus ada gitu ya. Jadi mencoba untuk melihat keyakinan Islam dengan kacamata filsafat ya, dan ini memang ya satu hal yang sangat debatable tentu saja gitu ya, debatable, dan ya masing-masing tentu akan berpegang kepada cara berpikirnya masing-masing dari sisi filsafat. Dan bisa dikatakan tadi ada pragmatisme, ada paradigma dan sebagainya, itu sebenarnya yang menjadi sebuah pemikiran. Mungkin kalau dalam teologi dalam bidang teologi ini mungkin mirip dengan ini, dengan sekarang dulu ada misalnya ada Khawarij, ada Mu'tazilah, ada Jabriyah, ada Qadariyah gitu dan sebagainya ya. Nah, sekarang itu mungkin tidak ada gitu ya, tetapi pemikiran-pemikiran mereka dalam bentuk parsial gitu ya, buih-buihnya itu ada. Nah, termasuk juga tadi filsafat, sama juga sebenarnya dengan ideologi-ideologi lain juga sebenarnya sebagian besar itu sudah mengalami ya bisa dikatakan itu reduksi atau perubahan. Komunis misalnya gitu ya. Nah, komunis yang dulu juga beda dengan sekarang. Ketika komunis dulu itu anti Tuhan gitu ya, komunis sekarang mungkin juga mereka bertuhan gitu ya. Bahkan konsep komunis yang sosialisme itu misalnya sekarang udah berubah menjadi komunisme misalnya negara gitu ya. Nah, ini banyak sekali perubahan. Jadi kita juga tidak terjebak kepada satu ideologi atau satu isme yang kemudian bukan meyakini tapi memahaminya secara tekstual gitu, secara seperti itu berarti ya enggak seperti itu. Jadi dikatakan filosof Yunani nggak percaya Tuhan dong, enggak, mereka justru sebagian itu menemukan adanya prima causa itu, satu materi yang menjadi puncak, menjadi awal, menjadi asas dari alam raya ini ya. Dan tentu mereka mungkin kalau saya boleh berpendapat pribadi bahwa itu adalah puncak pemikiran mereka, tetapi seperti yang saya katakan mereka nggak tahu karena memang tidak dapat wahyu, dan nggak disalahkan juga karena mereka jauh sebelum kenabian ya. Dan wallahu a'lam apakah mereka sezaman dengan nabi-nabi yang lainnya, ya tugas kita nih ya untuk mempelajarinya. Kira-kira kemarin Luqman Al-Hakim itu ini enggak ya, benar nggak sih riwayat yang mengatakan bahwasanya Plato dan juga beberapa muridnya itu juga belajar ke Luqman Al-Hakim gitu ya. Sebenarnya dari kajian pemikiran sebenarnya kita juga mungkin bisa akan menemukan itu sebenarnya. Tapi bagaimana caranya? Apakah dengan ini masih ke filsafat ilmu juga, apakah dengan metodologi yang dibangun dari paradigma yang berbeda, atau harus mempelajari sesuatu objek dengan paradigma dari dirinya sendiri. Ya, dalam hal ini adalah begini. Nah, ketika kita belajar tentang Islam misalnya gitu ya, maka metodologi filsafat ilmu yang digunakan itu ya Islam gitu ya. Nah, kemudian ketika dia misalnya menggunakan metodologi yang lain, nah apakah itu cocok atau tidak? Nah, maka itu akan kembali kepada masing-masing. Ketika mungkin bisa menemukan kebenaran, hampir semua kebenaran dalam konteks ilmu pengetahuan itu adalah subjektif gitu ya. Bukan objektif gitu ya. Ini kalau salah nggak juga nih, nanti boleh komentar nih. Kita undang juga nih Pak Suhendi nih. Waktu kita masih ada sekitar 15 menit lagi nih ya. Kalau tidak tahu nanti saya mau tanya nih satu-satu nih. Sebelum saya tanya satu-satu, saya mau ini dulu. Silakan Pak Suhendi nih, gimana pendapatnya nih tentang filsafat Islam atau lebih spesifik ke epistemologi Islam? Silakan. Saya tidak mengarah ke sana Pak, hanya barusan aja
pengetahuan itu tergantung, jadi subjektif ya, tergantung siapa yang membawakannya. Saya mau bertanya mengenai ayat yang pertama Bapak bawakan itu. Kedengaran tidak, Pak? Soalnya di Kedengaran sini hujan jelas, gede. clear. Soalnya hujan gede. Eh, mengatakan bahwa Nabi Ibrahim itu melihat bulan, melihat matahari, melihat bintang, gitu ya. Terus dia menyangka bahwa itu adalah Tuhan. Apakah pada usia berapa gitu dia melihat itu? Apakah waktu kecil atau waktu besar? Atau mungkin kalau dia melihat itu ketika dia bisa berpikir secara rasional gitu udah besar berarti ya bisa membedakan mana yang salah mana yang benar. Berarti selama hidup dari kecil sampai seusia itu dia di mana hidupnya gitu? Apa di dalam gua jadi nggak pernah ngelihat bintang, nggak pernah ngelihat matahari gitu? Nah, jadi kalaupun saya boleh berpendapat, itu Nabi Ibrahim melihat bulan, melihat matahari, melihat bintang itu bukan melihat materi matahari, bulan, bintangnya itu, Pak. Tapi perjalanan dia mencari kebenaran gitu ya. Karena asalnya kan setiap orang itu dolan, Pak ya, dolan. Betul, dolun gitu ya. Wawajadaka dolan bahada, termasuk para nabi, termasuk para filsuf, ilmuwan itu semuanya dolan. Fahada kemudian ditunjukkan oleh Allah melalui bagaimana cara Allah. Nah, termasuk Nabi Ibrahim pun asalnya itu dolan, kemudian mendapat petunjuk bahwa bukan itu. Nah, yang saya lihat itu bukan bulan, matahari, bintangnya, tapi orang-orang yang hidup di zaman Nabi Ibrahim itu mereka itu menyembah, perilakunya menyembah gitu. Jadi perilakunya gitu, bukan melihat bulannya, bukan melihat bintangnya, bukan melihat matahari, tapi melihat perilaku mereka. Iya, luar biasa sekali nih Pak Suyendi. Kayaknya ini saya harus tanya ke Ustadz ini ya. Ada Ustadz Ahmad Rikordi, ada Ustadz Dede, ada Ustadz lagi Endang nih, ada Ustadz Sunandi nih. Kira-kira usia berapa ya? Jadi tadi kalau saya melihat Ustadz Suyendi menggunakan tafsir bil isyarah gitu ya, atau tafsir biroi. Dia lebih bukan tekstual tetapi kontekstual. Jadi makna di sebalik kalimat itu sendiri gitu. Jadi bukan makna secara teks gitu. Jadi Qamar, kemudian Syams, kemudian Kaukab gitu ya. Apakah itu adalah materi bulan bintang, bulan, matahari, atau mungkin dia hanya tadi kiasan atau istilahnya itu bahasa hyper gitu ya, bahasa sesuatu yang bukan itu gitu maksudnya itu. Tapi matahari itu misalnya engkau adalah matahariku gitu ya. Engkau matahari bukan engkau adalah matahari gitu kan. Nah, apakah seperti itu? Wah, ini menarik sekali nih ya, walaupun masih dalam ruang lingkup di bagaimana menginterpretasikan metodologi atau metode dalam menginterpretasi ayat. Luar biasa nih. Saya mau tanya ke siapa nih yang boleh saya tanya nih? Ada Ustaz Saifuddin, Ustaz Usman Sirajuddin, ya, ada Ustaz Hendra Iqbal juga, ada Ustaz Ahmad Rikordi juga nih. Silahkan yang mau komentar, kita masih ada waktu nih sekitar 10 menit. Ya. Coba siapa nih yang mau bisa jawab nih? Jadi tadi pertanyaannya terkait dengan apa? Tentang usianya nih ya. Kalau kita baca beberapa, misalnya saya baca di Qisasul Anbiya misalnya, kisah dari Nabi Ibrahim alaihi salam gitu ya. Dari mulai lahir, kemudian menginjak remaja, kemudian dewasa, termasuk juga ketika merusak ya patung-patung dari milik raja gitu ya. Dari situ ya, kemudian juga ketika mulai berpikir tentang bapaknya Azar yang juga pembuat patung gitu. Itu usianya kira-kira berapa nih gitu ya? Itu berapa? Apakah dia memang kan dari dulu juga udah ngelihat matahari, udah ngelihat bulan, udah ngelihat bintang juga, kok baru umur segitu sih baru nyadar gitu kan ya. Siapa nih? Ayo yang mau bisa menjawab nih. Kira-kira pertama di usia berapa, kemudian apakah itu memang fakta realita, atau mungkin dia potongan, atau seperti apa, atau mungkin juga harus memahami karakter dari ayat Al-Quran itu sendiri gitu ya, karakter dari ayat Al-Quran sendiri, apakah ceritanya itu potongan-potongan, atau mungkin juga disambung di bagian yang lainnya, atau mungkin juga ada riwayatnya di hadis dan lain sebagainya. Siapa ya? Ustadz Ahmad Rikordi ada? Atau Ustadz siapa nih? Asep Saifuddin, Ustadz Usman Sirajuddin nih, Bapak Ali Imran,
Boleh komentar nih. Oh, yang akhwat juga boleh, yang ibu-ibu juga boleh nih. Siapa nih yang mau jawab gantian ini ya. Jadi sebelum nanti kita sama-sama pahami bersama. Silakan. Ada yang lain lagi? Siapa ya? Ini nggak kelihatan semua di saya, gitu ya. Nah, silakan. Ayo yang mau berkomentar atau mungkin boleh tanya yang lain dulu aja, ya. Sebelum nanti menjawab pertanyaan tadi yang terkait dengan usia dan juga makna, ya, makna majazi, ya, dari Kaukab, kemudian Qamar dan juga Syams. Silakan. Ada yang ingin berkomentar? Gimana kopinya? Wah, ini kan masalahnya serius banget nih, karena berbicara tentang sesuatu yang kadang ini ngomongin apa sih ya, tentang epistemologi, tentang ini, ya udahlah kita iman aja lah, yakin, percaya. Ya iya, memang beberapa tipe manusia ya seperti itu gitu. Ya udahlah, nggak usah jauh-jauh lebih mikir lebih, ini nanti stres lagi gitu ya. Nah, kalau menurut saya tidak juga, karena yang pasti sesuai dengan kemampuannya. Ketika mungkin nanti ditanya, ini kan menjadi masalah yang ada di masyarakat juga gitu ya. Ketika ini maksudnya apa ya? Filsafat itu seperti apa? Nah, bedanya itu. Jadi kalau di perguruan tinggi ya kita belajar filsafat umum, ya, kemudian filsafat ilmu dan juga filsafat pendidikan agama Islam. Jadi filsafat yang dipelajari pertama terkait dengan filsafat alam semesta. Dari alam semesta itu kemudian juga bicara tentang filsafat ketuhanan. Dari filsafat ketuhanan juga sebenarnya sebelumnya lagi ada filsafat tentang hakikat dari manusia. Ya, dari filsafat alam itu kemudian memunculkan bagaimana sebuah kebenaran itu dibuktikan gitu ya. Kemudian juga dari kebenaran itu caranya bagaimana. Silakan Ustaz Nasi lagi deh gantian untuk menjawab nih. Kira-kira apa nih maknanya, betul atau tidak? Silakan Ustaz Nasihuddin. Izin bertanya, Pak Ustaz. Ya, boleh, silakan. Ya, filsafat alam semesta. Saya teringat dengan ungkapan dari Ibnu Arabi bahwa alam semesta itu adalah insan yang kecil atau mikrokosmos. Dan balik. Alam semesta itu adalah insan yang besar, makrokosmos. Dan insan adalah alam semesta yang kecil. Itu maksudnya gimana, Ustaz? Ya, terima kasih. Luar biasa sekali nih ya. Ini sekaligus ini harusnya sih kita ngetes yang lain juga nih satu-satu dulu gitu ya. Yang lain kayaknya lagi masih persiapan nih kayaknya nih. Nggak apa-apa lah ya gitu ya. Jadi ada Pak Hendra Iqbal mau jawab atau yang lainnya? Kita kasih kesempatan dulu. Jadi biar nggak saya saja gitu ya, nggak saya saja, tapi juga yang lain juga boleh berkomentar. Silakan ya, ibu-ibu juga mau komentar juga boleh. Jadi kita berbicara tentang itu, misalnya tadi pertanyaan terakhir dari Ustadz Nasihuddin terkait dengan apa, semesta ini adalah makrokosmos, kemudian manusia ini adalah mikrokosmos gitu ya. Jadi ini juga banyak sekali ya, sebenarnya ada pertemuan pemikiran ketika manusia ya dengan potensinya, rasionya itu, kemudian dia berpikir tentang hakikat dari manusia. Ya, hakikat dari manusia, yang mereka mengatakan bahwa manusia itu adalah bagian dari alam. Artinya, ya segala sesuatu yang terjadi pada manusia itu juga terkait dengan apa yang terjadi di alam. Sebaliknya, ya, bahwa apa yang terjadi di alam, sesuatu yang ada di alam sejatinya itu ada pada diri manusia, sehingga kemudian manusia itu tidak bisa dipisahkan ya dengan alam itu sendiri ya. Nah, ketika berbicara tentang makrokosmos dengan mikrokosmos, berarti berbicara tentang bagaimana kosmos, atau saya menerjemahnya dengan kesemestaan ya, atau semesta yang besar, semesta yang agung itu adalah sebuah ciptaan ya, sebuah ciptaan, sebuah materi yang kemudian dia itu terhampar ya, terhampar dengan begitu luasnya di angkasa raya sana, di semesta ini, dan semua itu kemudian apakah, jadi perdebatannya itu adalah terkait dengan apakah makrokosmos itu yang menguasai mikrokosmos atau mikrokosmos yang menguasai makrokosmos ya, atau mungkin sintesisnya adalah bahwa keduanya saling keterkaitan ya. Jadi makrokosmos berbicara tentang semesta ya, di luar diri manusia, sementara mikrokosmos itu adalah diri manusia itu sendiri
jiwa dan raganya, jasad dan fisiknya, jasad, fisik dan dengan ya jiwanya lah ya, jasad dengan jiwanya itu yang kemudian menurut beberapa perspektif filsafat, terutama ini kalau di filsafat Jawa itu mereka meyakini bahwa mikrokosmos itu ya pusat semesta. Ya, sehingga kemudian makrokosmos itu bisa tunduk kepada mikrokosmos itu sendiri. Ya, alam semesta adalah insan yang besar dan insan adalah alam semesta yang kecil. Ibnu Arabi, ya betul bahwa semua Ibnu Arabi bagaimanapun dia berpikirnya sangat filosofis ya, tetap masih mempercayai adanya tadi bahwa Rabbul Alamin, alam itu adalah dalam konteks ada dua, ada alam yang besar yaitu semesta dan juga alam yang kecil yaitu manusia. Ketika bicara tentang mikrokosmos manusia, bicara tentang mikrokosmos yaitu manusia, maka sebagian aliran filsafat itu meyakini bahwasanya mikrokosmos atau manusia atau alam yang kecil ini justru adalah pengendalinya. Ya, sehingga mikrokosmos ini menguasai atau mampu menguasai makrokosmos yang semesta dan pusatnya adalah di situ. Ya, sementara kalau yang berbicara tentang makrokosmos, dan ini pendapatnya sangat sedikit ya, yang mereka mengatakan enggak, semuanya adalah karena merujukkan juga inni ja'iluka fil ardi khalifah. Konteks khalifah itu kemudian diterjemahkan menjadi mikrokosmos. Sebenarnya kalau dunia kecil sebenarnya ya bolehlah mengatakan seperti itu, tapi bisa dikatakan apa ya, kayak semacam pemampatan. Ya, pemampatan itu di-zip gitu ya, dikecilkan alam raya ini menjadi manusia itu sendiri. Nah, seperti itu. Jadi yang saya pahami lebih kepada bagaimana konsep atau filsafat manusia sebagai pusat semesta. Jadi insan kecil, walaupun dia kecil, tapi adalah yang menjadi pusat, yang menjadi dasar, yang menjadi semacam bahasa agamanya itu adalah khalifah. Ya, khalifah ataupun penguasa, penanggung jawab, seperti itu. Oke, masih ada 4 menit lagi nih. Ada yang mau nanya lagi nggak nih? Pak Asep Saifuddin. Oh, tadi yang ke Pak ini ya, ke Pak Suhendi ya. Sebenarnya kalau berbicara tentang usia gitu ya, sebenarnya itu cukup jelas ya, cukup jelas nih ya, bagaimana tadi saya sebutkan mulai dari Nabi Ibrahim itu tidak di goa terus gitu ya, dia justru malah ya di masyarakat ya, di wilayah kita sebut saja sekarang bagian dari Palestina gitu ya, bagian dari Palestina, walaupun dulu tuh mungkin daerah sekitar Haron sebenarnya itu, jadi Suria, Libanon dengan daerah situlah gitu ya. Nah, kemudian ya dia dari kecil sudah melihat bintang, sudah melihat ya, bahkan ketika sudah menginjak dewasa. Nah, ini pentingnya juga nanti psikologi, baik itu psikologi perkembangan manusia secara umum ataupun juga psikologi kenabian. Ya, itu menjadi ilmu juga tuh ya. Jadi kita akan lihat bagaimana proses Nabi Ibrahim itu diberikan semacam stimulus untuk berpikir ya. Kita bayangkan, dan walaupun agak sedikit berbeda dalam artian tadi psikologi perkembangan, bahwa orang mikir itu sudah di usia berapa ya gitu ya, apakah ketika dia sudah balik, sudah memahami ya gitu, walaupun tadi tetap saja kita nggak bisa menghilangkan unsur dari wahyu itu sendiri, bahwa proses untuk melihat matahari, bulan, bintang itu adalah proses stimulus yang memang untuk mencapai kepada wahyu, dan ini adalah kebenaran ilahiyah yang dalam konsep kebenaran rasional gitu ya, bisa jadi ya tidak seperti itu gitu ya. Oke, itu yang pertama. Jadi kalau saya boleh katakan ya disebut dengan ghulam ya, disebut dengan ghulam atau syabab, di mana dia itu sudah mulai berpikir, bisa jadi antara 25 ya 30 atau mungkin malah 40 tahun. Tapi kita bisa runut tuh sebenarnya ketika mulai menikah dengan Saroh gitu ya, Siti Sarah, kemudian menikah juga dengan Siti Hajar gitu ya, dan sebelum itu kan kejadian itu kan runut tuh, dan di buku tuh banyak sekali ya. Jadi silahkan dibaca. Kemudian yang kedua terkait dengan interpretasi, ini menarik gitu ya. Dan ini ya agak sedikit debatable memang gitu ya, ketika sebuah ayat ya, terutama ayat Al-Qur'an, apakah dia memiliki makna tekstual atau kontekstual. Wah, ini sangat debatable sekali. Jadi
silahkan mencari argumentasi masing-masing gitu ya, apakah ayat ini adalah tekstual ro'a ya, yaro melihat gitu ya, apakah dengan panca indera dengan mata, atau kadang juga ra'aitalladzi yukadzibu biddin gitu ya, kadang juga dia melihatnya dengan mata hati, mata jantung kali ya harusnya gitu ya, mata jantung gitu ya. Nah ini dua metode cara dalam menginterpretasi. Silahkan cari sendiri untuk kebenarannya masing-masing gitu ya. Oke, kita masih ada waktu. Tadi siapa nih? Sampai lupa nih, tadi gak kelihatan nih ya. Masih apa tadi ya yang mau bertanya nih? Silahkan, masih ada waktu sekitar saya kasih waktu 3 menit lah kalau jadi ya. Karena udah di jam saya itu udah 29. Jadi tentang interpretasi nanti masuk ke dalam kajian dalam teknik atau cara memperoleh ilmu dalam Islam, kan ada mulai dari tajribi, kemudian ada bayani, kemudian juga irfani, kemudian juga isyari. Nah, dari situ kemudian masing-masing itu akan ya, dalam konteks ini sih saya sebenarnya senang ya, artinya berbeda pendapat, berdebat, tapi dengan satu semangat kebersamaan itu ya. Jadi ada yang mengatakan, oh bukan seperti itu. Sebenarnya mudah saja, sebenarnya banyak sekali contoh di dalam Al-Quran yang kemudian memiliki makna yang tidak hanya satu, tidak hanya memiliki makna yang tekstual, tapi juga kontekstual. Misalnya Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa, itu sangat debatable sekali gitu ya. Kemudian juga mungkin wa kana arsyuhu 'alal ma, ya, mak di situ apa? Jangan-jangan hidrogen gitu ya. Jadi itu sangat banyak sekali, dan saya juga tidak mau terjebak kepada perbedaan itu, dan masing-masing silahkan, apalagi ini semua sudah dewasa, silahkan belajar lagi, pelajari lagi tentang interpretasi terhadap teks, termasuk juga metode berpikir yang berbasis teks dan juga berbasis rasional. Las, ada yang mau bertanya? Silahkan. Besok insya Allah kita Mohon maaf Pak Ustadz, tadi terputus sinyalnya, bukan tidak sopan, mohon maaf ya. Iya, nggak apa-apa. Gimana, lanjut? Enggak. Ayo atuh Pak Bapak gitu ya, kita bisa ngobrol lagi nih. Jadi saya balik lagi, berarti kalau yang dibacaannya Pak Ustadz Suhendi usia berapa tuh? Siapa Pak? Saya Pak? Ya Pak Ustadz Suhendi. Jadi di usia berapa Nabi Ibrahim itu melihat matahari itu, bulan bintang? Iya, di masa kenabian Pak, menjelang masa kenabian. Ya menjelang, sangat kualitatif ya. Jadi memang, dan betul jawabannya memang kualitatif, artinya kita tidak bisa menetapkan tahunnya ya. Tetapi kalau secara umum ya, nabi-nabi yang lain ya sebagian besar itu adalah 40 tahun gitu ya. Jadi kalau saya boleh katakan ya antara 25 itu. Ya berarti tadi ya sudah cukup ya, berarti sebelum masa kenabian. Saya lebih panjang, jadi antara 25 sampai 40. Kenapa? Karena proses itu, kalau saya memahami ayat ini, dia bukan sehari. Jadi walaupun dia menyebutnya bintang, bulan, matahari, itu bukan sehari gitu, bukan sehari. Jadi bukan lihat bintang terus lihat bulan, kan harusnya bareng gitu, tapi nggak sehari gitu. Prosesnya itu panjang untuk berpikir itu gitu. Jadi ini yang saya sebut tadi dengan epik panjang, bagaimana Ibrahim itu menemukan Tuhan. Kan kita ada tahu kisah yang lainnya, ketika Nabi Ibrahim itu masih belum yakin juga, udah dapat wahyu padahal gitu ya, kemudian diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memotong ya berapa 4 atau 3 ya, 4 atau 5 saya lupa tuh, burung itu dipotong-potong, kemudian diletakkan di setiap bukit, kemudian dipanggil kembali, dan burung-burung itu kemudian bisa hidup kembali. Nah itu baru yakin gitu ya, itu nabi gitu ya, apalagi kita nih gitu kan ya. Belum lagi nanti epik panjang yang Nabi Ibrahim yang lainnya gitu ya. Jadi tidak seperti sesingkat itu, karena banyak sekali dalam ayat Al-Quran itu dia ngomongnya itu pendek, tapi sebenarnya panjang gitu. Realitanya itu panjang ceritanya, kisah tentang misalnya Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Isa, dan lain-lainnya gitu. Itu panjang, nggak secepat yang kita baca gitu. Bahkan satu kalimat itu bisa jadi itu puluhan tahun itu prosesnya sebenarnya. Ya misalnya Ashabul Kahfi juga itu kan. Baik, terima kasih ya. Jadi tugas saya adalah fasilitator, jadi menstimulus teman-teman semuanya untuk setelah ini mikir
berpikir agak ini kok begini ya nggak apa-apa lah. Itu salah satu tujuannya. Jadi membuka cara berpikir kita tentang sesuatu, termasuk nanti juga tentang kebenaran. Tadi kita belum spesifik ke kebenaran, nanti akan lebih spesifik lagi tentang metode-metode tadi yang sudah saya sebutkan. Nanti boleh belajar ya. Pertama adalah metode tajribi, yang kedua adalah bayani, kemudian irfani, kemudian isyari. Ya, nah di situ kita akan belajar tentang epistemologi Islam. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Jazakumullahu khairan ala ihtimamikum. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ila khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.